Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Agustin, NIM 1804070040055. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigational Regime and Exclusive Economic Zones, yang ditulis oleh Sam Bateman, tahun terbit 2005. Jurnal ini menurut saya sangat menarik dibaca bagi mahasiswa atau siapa saja yang tertarik pada isu-isu hukum laut internasional. Karena pada khususnya jurnal ini membahas mengenai perselisihan antara negara-negara yang memiliki kepentingan dalam penggunaan laut internasional. Walaupun jurnal ini seakan melegitimasi dominasi pendapat subjektif negara dalam pendefinisian kebebasan pelayaran di laut, tetapi jurnal ini juga mampu menyajikan analisis kritis mengenai aturan hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982. Sam Bateman juga menuliskan perbedaan kepentingan dalam wilayah laut ini bisa menimbulkan bentrokan atau perselisihan antar negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami karena wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar atau fundamental dalam hukum internasional, baik itu wilayah laut, darat, maupun udara. Hal ini untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya. Di kawasan perairan Asia Timur sendiri seringkali terjadi sengketa hukum laut internasional. Hal ini dikarenakan geografis negara di Asia Timur sendiri berupa pulau-pulau. Deretan pulau ini terbentang dari Jepang, Taiwan, dan Filipina ke Indonesia. Banyaknya pulau membuat batas yurisdiksi laut di wilayah perairan Asia Timur sering tidak menentu dan adanya klaim garis lurus laut teritorial. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih klaim yurisdiksi dan dalam pembatasan wilayah negara pantai di laut. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai hak lintas damai, di mana dalam jurnal ini dicantumkan pengertian hak lintas damai, lalu kemudian dijabarkan permasalahan dalam peraturan hak lintas damai, yaitu kurangnya pendefinisian lebih lanjut mengenai perbuatan yang dapat merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai, di mana tidak ada indikasi yang jelas bagaimana perbuatan kapal itu dapat dianggap merugikan keamanan dan kedamaian negara pantai. Lalu ketika negara pantai dapat mencurigai perbuatan kapal itu merugikan keamanan dan ketertiban negaranya, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara negara pantai itu untuk membuktikan perbuatan kapal yang dianggap merugikan tersebut. Selain dalam lintas damai, juga terjadi permasalahan dalam lintas transit, di mana dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak diatur mengenai ketentuan pemulihan biaya. Dalam jurnal ini sendiri, Malaysia disebutkan pernah mencoba berbagai metode untuk mendapatkan kontribusi keuangan dari masyarakat pelayaran internasional untuk menutup biaya penyediaan layanan kapal yang melewati Selat Malaka. Tetapi hal tersebut belum mendapat persetujuan dari negara-negara pesisir lainnya. Negara Indonesia sendiri lebih suka mengalihkan rute pelayaran untuk kapal tanker besar agar melewati Selat Lombok. Dan kesepakatan mengenai berbagai beban ini menemui kendala ketika dikhawatirkan ada intervensi politik yang masuk di dalamnya. Hal ini mengakibatkan Malaysia dan Indonesia enggan untuk usaha menginternasionalisasikan pengelolaan Selat Malaka. Selain hak lintas damai dan hak lintas transit, dalam jurnal ini juga ditekankan tentang permasalahan zona ekonomi eksklusif, di mana diatur dalam pasal 58 UNCLOS 1982 yang menyatakan negara-negara lain dapat menikmati kebebasan di zona ekonomi eksklusif seperti yang dimiliki di laut lepas, yaitu kebebasan navigasi dan penerbangan. Pasal 58 juga menguraikan hak-hak dan kewajiban negara-negara lain di zona ekonomi eksklusif dengan memperhatikan sebagaimana hak-hak dan kewajiban negara pantai. Namun,
Hal ini mendapatkan kontroversi di dunia internasional, yaitu antara negara-negara pengguna dan negara pantai, seperti pendapat Amerika dan Inggris yang menyatakan bahwa kegiatan dalam zona ekonomi eksklusif tidak memerlukan izin dari negara pantai. Namun Cina mengatakan lain, bahwa semua kegiatan di zona ekonomi eksklusif perlu adanya izin dari negara pantai. Nah, pasal 58 ayat 1 UNCLOS 1982 yang mencantumkan mengenai hak kebebasan pelayaran seringkali dijadikan alasan kapal-kapal asing melakukan aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif ini. Kegiatan militer yang dimaksud dapat berbentuk latihan manuver, latihan penembakan, tes senjata, latihan perang, pengumpulan data intelijen, survei hidrografi, dan oceanografi. Menurut beberapa negara, survei hidrografi ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat mengumpulkan data mengenai kondisi bawah laut. Nah, namun tidak diatur secara jelas apakah survei hidrografi ini diperbolehkan atau tidak dalam UNCLOS 1982, karena tidak diatur secara jelas bagaimana aktivitas militer yang diperbolehkan dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya perbedaan pendapat ini dan tidak diaturnya secara jelas aktivitas militer apa saja yang diperbolehkan dalam UNCLOS 1982, tentunya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu, dalam jurnal ini ditekankan bahwa perlu adanya peraturan yang lebih jelas lagi mengenai UNCLOS 1982, dan juga dalam jurnal ini mengkritik efektivitas UNCLOS 1982 yang untuk menangani permasalahan-permasalahan dalam hukum laut internasional sekarang ini. Berbagai macam permasalahan telah dijabarkan dalam jurnal ini, dimulai dari lintas damai hingga zona ekonomi eksklusif. Dan di sini penulis berpendapat bahwa dengan segala permasalahan yang terjadi di perairan Kepulauan Asia Timur yang sangat kompleks, serta pentingnya pelayaran di Laut Tenggara dan Timur Laut Asia, dengan perbedaan peraturan di masing-masing negara di Asia Timur mengenai yurisdiksi lautnya, akan menimbulkan potensi permasalahan yang dikhawatirkan mengganggu pelayaran di perairan tersebut. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa hal ini dapat diatasi dengan pembuatan aturan bersama mengenai perairan di kawasan Asia Timur agar mempercepat pelayaran kapal. Saya sependapat dengan pandangan Sambeteman. Dalam hal ini diperlukan suatu aturan internasional yang mengatur masalah-masalah kelautan yang belum secara spesifik diatur dalam UNCLOS 1982, khususnya di perairan kawasan Asia Timur yang memiliki geografis yang sangat rumit, yaitu yang terdiri dari negara-negara kepulauan. Dan beberapa aturan juga perlu lebih dijelaskan dalam UNCLOS 1982, seperti yang tentang perbuatan yang merugikan keamanan dan ketertiban negara pantai, lalu juga pendefinisian atau kategori kegiatan atau aktivitas militer yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai itu yang seperti apa. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian review, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran serta pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.